Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada hari Minggu ini kita boleh menikmati kasih Tuhan. Kita mau menyatakan rasa syukur kita mau meninggikan Dia, Yesus, yang adalah satu-satunya Raja. Dialah Yesus yang kita puja, yang kita cinta dan kita sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita puja Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami cinta Tuhan, dan Engkau satu-satunya yang kami sembah. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, yang sudah Engkau siapkan bagi kami, untuk kami menikmati. Kami mau bersama-sama Tuhan bersekutu di dalam pengenalan Engkau Tuhan. Walaupun Tuhan keadaan kami masih di bawah pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kiranya apa yang ingin Engkau nyatakan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta kepada Tuhan agar Ia terus memperbaharui hati. Kita mau terus diperbaharui, kita mau terus disegarkan. Dia satu-satunya yang menjadi andalan hidup kita. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan Tuhan, Engkau penjunan, ku tanam
seperti Kau Yesus. Ubah hati, ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjuna, Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti Kau Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti Kau Yesus. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh ada kembali dalam hadirat Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama sekalipun kami terpisah di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami satu ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu setelah kami diberkati lewat pujian penyembahan dengan hadirat Tuhan. Kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang akan membuat kami kuat. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bapa, tanpa firman-Mu kami tidak tahu akan berjalan kemana. Kami akan tersesat, tapi dengan firman-Mu kami beroleh tuntunan dan bahkan kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, karena itu urapilah kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengarkan atau siapa saja yang mendengarkan, dan terlebih hamba-Mu sendiri. Biar Tuhan yang sudah menetapkan hamba untuk menyampaikannya, urapi dia, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Roh Kudus berdaulat penuh pikiran, perasaan, hati, jiwa, roh hamba-Mu. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah dan berfirmanlah, karena hanya firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada lagi. Dan kita akan memperdalam lagi akan firman Tuhan yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang hidup dalam roh. Dan supaya lebih jelas di mana saudara mulai berpijak. Dan hidup saudara mulai menikmati kemenangan-kemenangan di dalam melawan segala keadaan yang ada di dunia ini. Baik melawan diri sendiri dan juga melawan keadaan di sekitar saudara. Nah saudara-saudaraku harus seperti apakah supaya hidup Kristen, hidup kekristenan kita mengalami kemenangan? Sebab
tantangan dari dalam dan dari luar itu begitu berat. Mari kita belajar kepada firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan kita baca, ada satu ilustrasi yang saya ingin sampaikan kepada saudara sebagai gambaran daripada apa yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita akan mendengar satu perumpamaan, satu ilustrasi. Ini satu fakta, satu kejadian yang betul-betul adalah satu sejarah. Ada seorang, ketika perang saudara di Amerika, ada seorang laki-laki bernama Joshua. Dia sudah berkeluarga, dia mempunyai 6 orang anak, dan itu yang dia ada pada saat itu. Dalam satu kesempatan karena perang saudara ini, ia kena undi untuk berdinas militer dan harus maju ke medan perang. Saudara mengerti, seorang bapak, ayah, suami yang memiliki 6 orang anak, apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan kemudian apa yang terjadi adalah seorang pemuda lain, pemuda yang masih bujangan bernama Richard Spratt. Dia kemudian memberikan dirinya untuk menggantikan Joshua ini untuk maju ke medan perang dan berdinas militer. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, itu Richard Spratt maju ke peperangan dan dia mati. Saudara, yang terjadi kemudian pemerintah Amerika mewajibkan kembali agar Joshua maju dan berdinas militer, maju perang. Hal ini disanggah, hal ini ditolak oleh Joshua dengan satu standar, satu bukti yang nyata bahwa dia telah mati di dalam medan pertempuran. Dia telah berdinas militer di dalam diri daripada Richard Spratt. Nah, saudara-saudara, berdasarkan ini fakta sejarah yang tertulis, ada tertulis bahwa Joshua telah mati di dalam diri pribadi daripada Richard Spratt ini. Dengan data ada tertulis bahwa Joshua sudah mati di dalam diri Richard Spratt. Pemerintah tidak lagi mewajibkan Joshua maju ke medan pertempuran berdasarkan hukum yang ada di Undang-Undang Amerika. Ia bebas, ia lepas daripada itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita mengawali dari dasar sekali tentang kehidupan Kristen, supaya kita bisa mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti inilah juga akan kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ia bisa bebas dari hukum undang-undang tentang dosa dan maut. Bagaimana kita bisa bebas daripada hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Barang siapa yang berbuat dosa, hukumannya adalah maut. Dan bagaimana manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita satu-satunya jalan harus ada pengganti yang menggantikan kita untuk menerima hukuman. Supaya kita lepas daripada apa yang sudah menjadi ketentuan atau hukum itu sendiri. Satu-satunya jalan harus, karena dosa adalah maut, hal menyerupa dengan apa yang dikatakan tadi dalam perumpamaan itu harus menjadi fakta kenyataan. Harus menyerupa di dalam diri yang berkorban. Dalam hal ini manusia supaya bebas daripada hukuman dosa, maka satu-satunya jalan adalah lewat Tuhan Yesus. Menyerupa Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas salib, mengambil rupa manusia,
mengambil rupa Samuel, mengambil rupa daripada saudara-saudara semua, mati menerima hukuman. Dan ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mati di dalam Tuhan Yesus, dan kita sudah menjalankan hukuman, dan kemudian dibebaskan daripada hukuman itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita juga bukan hanya berhenti menjadi mati dalam Yesus Kristus, tetapi kita juga dibangkitkan kembali di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan coba melihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Ya, di sini dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Jadi intinya adalah bahwa karena Kristus Yesus, karena satu orang, Yesus Kristus mengambil rupa manusia untuk menerima hukuman ganti kita sekalian, maka kita dibebaskan dari hukuman karena kita sudah menerima hukuman, dan hukuman itu diterima di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian luar biasa. Jadi kita satu-satunya jalan, kita harus mati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat ke-8, mari kita baca bersama-sama. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, saudara lihat, kita sudah mati di dalam Yesus, maka kita beroleh kehidupan kembali. Kita beroleh kehidupan kembali di dalam Yesus Kristus. Itu hanya bisa terjadi lewat Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak ada lepas daripada penghukuman dosa dan maut di sini ataupun maut dalam kekekalan, kecuali lewat percaya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Lewat kita percaya bahwa karena kita percaya kita telah mati di dalam Yesus Kristus, menerima hukuman kita di dalam Yesus Kristus, dan begitu pula kita menerima kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu satu gambaran yang nyata. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itulah jalan satu-satunya. Jika saudara ingin selamat, menikmati kehidupan kekal nanti di dalam kerajaan surga, satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sah menurut hukum. Tuhan berfirman, ketika kamu jatuh dalam dosa, kamu akan mati. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar melalui Yesus Kristus. Jadi sah, hukumnya berjalan, namun kasih Tuhan juga berjalan dengan sempurna. Tidak ada lagi tuntutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu keselamatan, itu dasar daripada kehidupan Kristen. Awal daripada kehidupan Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya manusia lama kita sudah mati di dalam Yesus Kristus seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 6 ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati, kita manusia telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup
juga dengan Dia. Hidup dengan Dia ini kata kunci. Hidup dengan Dia. Hidup oleh Dia. Jadi bukan hidup kita lagi, tapi hidup Kristus yang ada di dalam diri kita. Ayat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sebagai satu ciptaan baru, manusia baru. Manusia yang tidak lagi hidup karena dirinya sendiri, tapi manusia yang hidup karena Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita mulai satu tatanan baru, satu periode baru. Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu bersusah-susah. Kita terima keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun kehidupan Kristen tidak berhenti sampai dengan di situ. Karena saudara harus menjalani kehidupan yang nyata. Di mana kehidupan nyata ini yang selalu dan selalu bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena kita sudah menerima anugerah yang cuma-cuma itu, dan kita menghadapi kehidupan dunia yang serba begitu menarik, begitu menggoda, begitu menjebak, bahkan menjerat kita, untuk kita kembali ke dalam kehidupan lama kita. Karena kita pikir kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, marilah kita terus menerus. Karena Tuhan kan berkata dalam satu ayat dikatakan, Roma pasal 5 ayat 20b. Coba kita baca ya. Roma pasal 5 ayat 20b. Ya, disampaikan. Dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara lihat, kehidupan dunia menawarkan, menjanjikan secara semu, tipuan secara semu, kenikmatan secara semu, kenikmatan sementara yang membuat tubuh kita ini dimanjakan. Hidup di dalam kehidupan lama yang semestinya sudah hilang. Tapi karena tantangan keadaan, kemudian kita tergoda dan kita jatuh, berkali-kali kita jatuh. Terus kita berpikir, dah Tuhan, di mana dosa berlimpah-limpah, artinya tantangan semakin banyak, di situ anugerah Tuhan melimpah-limpah, kita cukup minta ampun. Sehingga akhirnya kita hidup dalam satu keadaan yang sangat tidak enak. Di satu sisi kita ingin hidup seperti yang Tuhan mau, tapi di satu sisi daging ini tidak bisa bertahan untuk menghadapi godaan. Dan kita hidup terus, dan kita berpikir, ya kita dapat minta ampun. Nah, banyak orang Kristen yang seperti ini. Banyak orang Kristen yang seperti ini. Dan apakah kita akan membiarkan kehidupan ini terus berjalan seperti itu di dalam kehidupan kita? Maukah kita menjalani hidup seperti itu? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia itu? Boleh tidak? Kita terus hidup dalam dosa karena kita berpikir kasih karunia Allah berlimpah-limpah bagi kita. Tapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan di dalam ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Nah, dengarkan, sekali-kali tidak. Seharusnya tidak. Orang Kristen tidak hidup di dalam dosa. Nah, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Kita sudah mati di dalam dosa.
Bagaimana kita bisa hidup di dalam Dia? Itu Rasul Paulus mengatakan, jadi prinsipnya kita sudah mati. Kita yang lama sudah mati. Roma 6 ayat yang ke-1 dan ke-2 ini mengatakan, karena kita sudah mati, kita menyerupa Kristus, kita menerima hukuman kita karena dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Kita mati di dalam Yesus Kristus. Dan kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus juga. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang mati, apakah dia bisa berbuat sesuatu? Kan tidak. Dan seharusnya manusia lama kita, daging kita, itu mati terhadap dosa. Jadi daging kita tidak punya keinginan lagi untuk berdosa. Karena kita sudah mati di dalam Yesus Kristus. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Nah, saudara-saudaraku yang pertanyaannya, ini yang sangat penting. Mungkin selama ini kita, saudara-saudara atau saya dan kita semua sudah berusaha hidup menurut firman Tuhan. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita rajin beribadah, kita saat teduh, kita melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Tapi tetap gagal. Kita tetap hidup di dalam kegagalan. Ketika ada godaan, ketika ada jerat-jerat iblis, kemudian kita jatuh kembali dalam kehidupan lama kita. Memang Bapak kadang-kadang kita, saudara-saudara, kadang-kadang kita putus asa, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana ini? Mana mungkin saya harus hidup sebagaimana yang Tuhan mau? Sedangkan dunia ini begitu menarik. Dan faktanya dan kenyataannya, saya berkali-kali terus-menerus jatuh dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu semua itu. Tuhan mengerti semua itu. Dan memang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, standar firman Tuhan untuk manusia, itu mustahil bisa dilakukan. Di luar kesanggupan daripada manusia. Tuntutan-tuntutan manusia, Tuhan di dalam firman Tuhan untuk manusia sebagai yang contohnya, kita bersukacita dalam penganiayaan kita. Mana sih di dalam hidup yang teraniaya kemudian kita bisa tetap bersukacita? Kemudian ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan, dengan kasih. Mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang mencelakakan kita, mengasihi mereka yang menganiaya kita. Bahkan Tuhan bilang, siapa yang menerima pukulan pipi kiri, beri juga pipi kanan. Mana mungkin? Mana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan lebih daripada istri, dari anak-anak, lebih daripada orang-orang lain yang kita kasihi. Mana mungkin? Tapi kita mencoba. Gagal dan gagal dan gagal. Nah, ini kuncinya. Kenapa seperti itu? Karena banyak orang Kristen berpijak pada satu dasar yang salah. Dasar yang salah inilah yang membuat kita gagal. Pada hakikatnya orang bilang, aku ingin seperti Yesus. Aku mau meniru seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengasihi musuh, aku ingin menjadi seperti Yesus. Meniru Yesus. Melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita. Gagal. Meniru itu menjadi paham
yang selama ini menjadi dasar dari orang-orang Kristen untuk menjalani hidup kekristenannya. Meniru. Ya tentu nggak mampu. Bagaimana bisa mampu kita manusia pengen meniru Tuhan Yesus? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu pijakan yang salah. Bukan meniru Tuhan Yesus seharusnya. Tetapi mari kita baca dalam Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama di dalam kebangkitannya. Lihat, kalau kita menjadi sama dengan kematian Yesus, kita mati di dalam Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, nah ini kunci, bukan meniru, tetapi kita bertindak mengambil bagian di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menyadari kita telah mati di dalam Yesus Kristus, saudara, bukan berhenti sampai di situ. Kita juga menyadari bahwa kita dibangkitkan kembali dengan kuasa yang sama seperti di dalam Yesus Kristus. Yang membangkitkan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa yang itu yang sama yang membuat kita bangkit. Kita sudah mati, hidup lama kita sudah mati, kedagingan kita sudah mati, dan kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita menyerupa Yesus, mengambil rupa di dalam Yesus Kristus, mati di dalam Yesus Kristus, dalam kematiannya, dan mengambil bagian dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang sama itulah kita akan hidup baru. Dengan kuasa yang sama itulah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan baru. Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagian kita adalah memberikan diri kita kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia, dan Dia akan ambil alih seluruh hidup kita. Bukan kekuatan kita, bukan kuasa kita, bukan kemampuan kita, bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, bukan kepangkatan kita, bukan kekuasaan kita lagi, tapi kuasa Yesus yang mengambil alih seluruh hidup kita. Jadi kita hidup di dalam kuasa Yesus Kristus. Kita tidak hidup di dalam kekuatan kita sendiri lagi, tapi kita hidup di dalam kuasa Tuhan yang membangkitkan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah satu perubahan ajaib yang seharusnya setiap kita orang-orang Kristen mengalaminya, supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan untuk kembali hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, kita tidak lagi seperti itu, karena kita tahu bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Dan bagian kita adalah menyerahkan diri kita kepada Dia, supaya kuasa kebangkitan itu akan memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala godaan-godaan, kemenangan atas segala jerat-jerat iblis.
belenggu-belenggu iblis. Karena kuasa yang membangkitkan Yesus, itulah yang akan membuat kita mampu di dalam daging ini kita berjalan di dalam roh, seperti yang beberapa waktu lalu firman Tuhan saya sampaikan. Menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu kesaksian lagi. Ada seorang penginjil tua, hamba Tuhan, yang sudah begitu lama melayani Tuhan, tapi dia tidak pernah berhasil dan terus gagal di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan dalam keputusaasaannya ini, dalam kerinduannya yang dalam itu, dia merenung kenapa ini. Satu saat ketika dia sedang merenungkan itu dalam-dalam, dia diingatkan dengan firman Tuhan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Kita dibangkitkan hidup di dalam Yesus. Jadi ketika disadarkan bahwa Yesus hidup di dalam dia, dalam rohnya yang kudus, dia melonjak, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ia akan memberikan kepadaku hidup berkemenangan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengalami seperti hamba Tuhan tua ini, kegagalan dalam hidup sebagai orang percaya. Firman Tuhan sudah jelas, kuncinya jangan meniru, masuk di dalam kematian bersama dengan Yesus. Beri diri saudara, berserah, menyerahkan diri, mati bersama dengan Yesus. Dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan akan membuat saudara bangkit. Bangkit bukan dengan kekuatan diri saudara sendiri, tetapi bangkit dengan kuasa yang membangkitkan Yesus, yang akan memberikan kepada kita kemenangan dan kemenangan dan kemenangan melewati tantangan-tantangan, godaan-godaan, cobaan-cobaan yang ada. Dan kita boleh hidup berjalan di dalam roh yang Tuhan janjikan kepada kita. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pengalaman hidup kita. Karena tantangan masih banyak, tantangan makin berat, tetapi kita percaya Kristus Tuhan dalam rohnya akan menolong kita untuk kita mampu hidup berkemenangan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kita menikmati sukacita sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak dikuasai oleh diri kita, dan kita tidak dikuasai lagi oleh dunia, tapi kita dikuasai oleh roh Tuhan yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Damai sejahtera bukan dari materi, keamanan bukan dari kekuatan dan kemampuan kita, tapi roh Tuhan. Betapa luar biasa. Damai sejahtera bukan karena kita punya banyak harta, tetapi ketenangan, damai sejahtera datang daripada Bapa di sorga, di dalam rohnya sebagai penghibur yang ada dalam diri kita. Kita menikmati sekalipun keadaan di dunia ini begitu susah, sekalikan banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, kita tahu bahwa ada roh Tuhan yang akan memampukan kita terus berjalan, dan Tuhan yang memeliharakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mengaku kami sering gagal menjalani hidup kami sebagai orang percaya. Kami tidak mampu Tuhan. Kami ingin, tapi kami tidak mampu. Tapi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa kami tidak akan mampu selain kami memberi diri kami seutuhnya dan sepenuhnya
mengambil rupa, mengambil kematian di dalam kematian Yesus Kristus. Dan kami menikmati kuasa kemenangan yang membangkitkan Yesus di dalam Roh yang kudus yang Kau telah berikan kepada kami. Tuntun kami dan ajar kami Tuhan, menyerahkan diri kami setiap saat, setiap detik hidup kami. Ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dunia, apapun juga itu Tuhan, Roh Kudus ambil alih kami, supaya hidup kami berkemenangan. Hidup kami boleh menikmati sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau yang akan memeteraikan firman-Mu di dalam hati setiap jemaat-Mu, supaya mereka hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dipimpin dan tidak lagi dipengaruhi atau menyerahkan diri pada keinginan diri, tapi kepada keinginan Roh, supaya mereka bisa menikmati kemenangan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tengah-tengah keadaan dunia sekarang ini, di mana pandemi COVID masih belum reda, tapi kami tahu bahwa kami milik-Mu, kami dipelihara oleh-Mu. Tuhan, mereka yang bekerja, Tuhan akan terus beserta dengan mereka dalam pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu dalam segala aktivitas. Pandemi COVID, penyakit apapun, bahkan segala jerat-jerat iblis tidak akan bisa menjatuhkan dan mempengaruhi mereka atau menjangkiti mereka. Tetapi mereka hidup dalam keadaan sehat, beraktivitas dengan kemuliaan Tuhan beserta dengan mereka. Berkati aktivitas mereka. Mereka membuka warung, toko, pabrik, usaha apapun, Tuhan juga tolong. Berkati mereka, lindungi mereka dalam pekerjaannya, sehingga mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan melindungi mereka, Tuhan memelihara mereka, sehingga penyakit apapun, kejahatan apapun tidak akan bisa mengganggu atau mencelakakan mereka, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian hamba berdoa, bila mana jemaat-Mu ada yang sakit, tidak, Tuhan melawat mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dipulihkan, sehat kembali. Kalau mereka ada yang boleh mempunyai kesulitan-kesulitan ekonomi, Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Engkau berdaulat atas segala sesuatu dan mengatur segala sesuatu. Sebagaimana firman-Mu berkata, Kau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu, dan Kau tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Pemeliharaanmu jauh melampaui segala kemampuan dunia. Engkau bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan Engkau bisa memberikan berkat-berkat itu tepat pada waktunya. Peliharakan anak-anak-Mu dengan kasih setia-Mu Bapa. Dan jikalau mereka ada yang mempunyai kesulitan-kesulitan yang lain, problema-problema keluarga, Tuhan tolong anak-anak-Mu dan beri mereka kemenangan dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Karena mereka milik-Mu, bahwa mereka menikmati kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak melawan segala persoalan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ada dan mereka miliki, dan mereka memiliki kemenangan itu. Terima kasih Bapa. Hamba percaya penyertaan-Mu akan berlanjut, bukan sampai hari ini, tapi hari-hari selanjutnya sampai Kau datang kembali yang kedua kali. Kau boleh hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Tuhan tolong beri tuntunan kepada Presiden Jokowi dan seluruh staf yang ada sampai tingkat daerah, bahkan sampai tingkat RT. Hikmat, akal budi, takut akan Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka terus bisa melayani masyarakat dengan baik dalam pertolongan daripada Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas seluruh bangsa ini,
anugerah Tuhan luar biasa. Penuaian secara masif jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga terjadi di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, terus berpartisipasi. Mereka bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Mereka memberikan persembahan-persembahan. Tuhan tahu dan Tuhan membalas mereka. Persembahan apapun yang mereka berikan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, sebagaimana janji Tuhan, Tuhan akan peliharakan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sekali lagi seluruh jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar mereka lebih dalam lagi mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Sekarang berdiri semua, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dan sukacita, kemenangan dalam Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.